Salam sehat, bugar, produktif. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial cara pengisian aplikasi Sidco, Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga, bagi petugas puskesmas. Akan tetapi, untuk pengisian Sidco tingkat puskesmas, akan saya bagi menjadi dua video. Video kali ini berisi tentang cara pengisian profil puskesmas dan cara pengisian program kesehatan kerja. Untuk video lainnya atau video bagian yang kedua berisi tentang cara pengisian program kesehatan olahraga dan cara melihat beranda ataupun hasil dari yang telah kita input. Sebelum kita memasuki aplikasi Sidco, Bapak Ibu sekalian memerlukan dua peralatan utama. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus memiliki atau membuka aplikasi Sidco melalui laptop. Sedangkan yang kedua, Bapak Ibu sekalian harus memiliki akses internet. Apabila sudah ada, Bapak Ibu sekalian silahkan membuka melalui browsernya masing-masing. Pada kali ini atau saat ini saya akan membuka aplikasi Sidco melalui browser Google Chrome. Setelah terbuka, masukkan alamat aplikasi Sidco, yaitu sidco.kemkes.go.id. Saya ulangi, sidco.kemkes.go.id. Jika sudah dimasukkan, kemudian tekan Enter. Lalu akan muncul halaman awal aplikasi Sidco seperti ini. Jika tampilan awal tidak seperti ini, artinya Bapak Ibu sekalian salah memasuki alamat websitenya atau alamat aplikasinya. Silakan dimasukkan atau dicek kembali apabila gambar sudah benar atau halaman depan sudah sesuai. Kemudian masukkan email dan password di tempat yang telah disediakan. Email dan password apabila lupa bisa ditanyakan kepada petugas kesehatan kerja dan olahraga di kabupaten kotanya masing-masing. Lalu, jika sudah, silakan masukkan email dan password, lalu klik masuk. Setelah masuk, akan muncul tampilan awal seperti ini, yaitu ada tulisan selamat datang puskesmas masing-masing bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Pada video kali ini, bisa dilihat di kiri ada menu, atau kita sebutnya dashboard, yaitu ada 3 garis untuk memperbesar ataupun memperkecil. Yang pertama ada beranda, kedua ada profil puskesmas, yang ketiga ada kesehatan kerja, yang keempat ada kesehatan olahraga, yang kelima ada agenda kegiatan, yang keenam ada forum interaksi. Untuk kesehatan kerja terbagi menjadi dua, internal dan eksternal. Begitu juga kesehatan olahraga, ada internal dan eksternal. Yang pertama harus dibuka adalah profil puskesmas. Klik profil puskesmas, maka akan muncul seperti ini. Silakan baca di bagian kecamatan, pilihlah kecamatan di mana puskesmas Bapak Ibu sekalian berada. Jika sudah, masukkan jumlah penduduk tingkat kecamatannya, baik laki-laki dan perempuan. Apabila Bapak Ibu sekalian ada puskesmasnya, contohnya satu kecamatan memiliki 2 puskesmas, maka 2 puskesmas tersebut wajib memasukkan total jumlah penduduk tingkat kecamatannya, bukan wilayah kerjanya. Setelah itu, masukkan jumlah usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun.
Lalu, masukkan jumlah petugas puskesmas. Petugas puskesmas di sini adalah ASN, yaitu PNS dan P3K. Lalu, untuk ada pertanyaan, apakah membina calon haji? Jika ya, pilih ya. Jika tidak, pilih tidak. Jika Bapak Ibu sekalian memilih tidak, maka menu kesehatan, olahraga, atau pembinaan calon jemaah haji akan hilang dari program kesehatan olahraga. Jika ya, maka dia akan muncul. Lalu ada pertanyaan, apakah memiliki peta wilayah kerja? Pilih ya atau tidak. Lalu tekan simpan. Sampai ada muncul data tersimpan. Selesai untuk profil puskesmas. Sekarang kita ke menu kesehatan kerja. Submenu kesehatan kerja yaitu ada internal dan eksternal. Klik kesehatan kerja internal. Lalu ada bar warna biru dengan tulisan tambah garing edit data kesehatan kerja internal. Klik. Lalu pilih tahunnya. Untuk kesehatan kerja internal hanya dibuat satu kali. Artinya, datanya atau filenya dibuat satu kali, tapi diedit per bulan. Satu kali setahun, kita pilih tahun 2020 contohnya, lalu lanjutkan. Lalu ada 4 bar, warna biru gelap. Setiap barnya ada pertanyaan yang harus diisi. Yang pertama, perencanaan kegiatan kesehatan kerja di puskesmas. Adanya perencanaan kegiatan kesehatan kerja internal dan eksternal di puskesmas yang tercantum dalam dokumen RUK dan dibahas dalam mini lokakarya dalam pelaksanaan kegiatan. Jika ada, pilih ya. Lalu bar yang kedua, ketersediaan sumber daya manusia. Ada pertanyaan atau pernyataan, silakan berikan tanda centang jika telah memenuhi atau telah melakukan. Apakah ada petugas mengelola program kesehatan kerja? Pilih ya. Apakah petugas tersebut terlatih kesehatan kerja? Pilih ya. Terlatih artinya telah mengikuti pelatihan ataupun orientasi kesehatan kerja dan olahraga yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ataupun Dinas Kesehatan Provinsi ataupun dari Kementerian Kesehatan. Lalu pertanyaan kedua, apakah ada tenaga jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja? Minimal 1 orang. Jika tidak, pilih tidak. Jika ya, pilih. Jenjangnya apakah golongan 3A, B, atau 3C, D, atau jenjang madya 4A sampai 4C. Jika ya, pilih ya. Jika tidak, pilih tidak. Lalu, adakah dokter terlatih penyakit akibat kerja? Definisi operasional untuk dokter terlatih penyakit akibat kerja yaitu dokter tersebut sudah terlatih atau mengikuti pelatihan penyakit akibat kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, ataupun pusat. Yang kedua, dokter tersebut yaitu angkatan 2012 ke atas. Karena untuk angkatan 2012 dan seterusnya memiliki kurikulum mengenai kedokteran komunitas, yaitu salah satunya mengenai penyakit akibat kerja. Yang ketiga, dokter tersebut telah mengambil jalur pendidikan master kesehatan kerja ataupun spesialis okupasi. Jika ada dari 4 kriteria tersebut, silakan dicentang. Lalu bar ketiga adalah pelaksanaan K3 di puskesmas. Silakan beri tanda centang jika telah memenuhi atau telah melakukan, yaitu pertama, pemberian imunisasi hepatitis B pada petugas puskesmas beresiko. Yang kedua, sudah ada deteksi dini penyakit tidak menular dan penyakit menular kecelakaan akibat kerja bagi petugas puskesmas. Yang ketiga, adanya SOP.
Yang keempat, adanya identifikasi bahaya dan risiko di puskesmas. Kelima, adanya jalur dan tanda evakuasi. Keenam, tersedianya APAR yang masih berlaku atau dalam kondisi baik. Lalu, adakah simulasi alat pemadam api ringan atau APAR? Lalu silakan di checklist dan diupdate setiap bulan untuk tersedia dan mampu menggunakan alat pelindung diri. Lalu untuk bar berikutnya adalah jumlah pekerja yang dilayani. Pekerja dilayani adalah masyarakat pekerja yang berkunjung ke puskesmas dan atau yang berobat ke puskesmas. Contoh, apabila bulan Januari ada 100 orang pekerja yang dilayani, lalu di Februari ada 150 orang, maka pada bulan berjalan dihitung adalah 100 ditambah 150, yaitu 250 orang atau akumulasi. Jika sudah, klik simpan sampai ada muncul tersimpan. Lalu lihat kembali datanya, buka kembali kesehatan kerja internal. Sudah ada data yang tersedia atau yang telah dibuat, yaitu kesehatan kerja internal tahun 2000. Seperti saya sebutkan di awal, untuk kesehatan kerja internal, filenya atau dokumennya hanya bisa dibuat satu kali. Sehingga untuk setiap bulannya, tinggal melakukan editing data. Bagaimana caranya? Lihat di sebelah kanan ada aksi, ada dua simbol. Warna merah gambar tong sampah artinya menghapus data atau dokumen, sedangkan gambar pensil warna biru artinya mengedit data atau memperbaiki data. Klik edit data. Pertanyaan yang sama akan tersedia kembali, tinggal diupdate atau diperbarui. Contohnya untuk pelaksanaan K3 di puskesmas. Apabila sebelumnya pada laporan bulan Januari atau bulan yang lalu, contohnya SOP sudah ada. Lalu untuk laporan bulan Februari dan seterusnya sudah ada dibuat jalur dan tanda evakuasi, maka dicentang. Begitu juga untuk ketersediaan alat pelindung diri serta penggunaannya dicentang. Lalu begitu juga untuk bar jumlah pekerja yang dilayani. Apabila pada Januari ada 250, lalu saat kita membuat laporan bulan Februari ada penambahan 100 orang yang dilayani atau 100 orang pekerja yang dilayani, maka total adalah 250 ditambah 100, yaitu 350. Silakan disimpan kembali sampai ada tulisan tersimpan. Demikian cara pengisian kesehatan kerja internal. Lalu kita ke kesehatan kerja eksternal. Klik kesehatan kerja eksternal, akan ada 3 submenu kembali, yaitu menu pelayanan penyakit akibat kerja, lalu menu pendataan tempat kerja, lalu ada menu data pos UKK. Yang pertama, klik pelayanan penyakit akibat kerja. Untuk menambahkan setiap bulannya, pilih tahun, lalu pilih bulannya. Data ini dibuat setiap bulan. Contoh, pada bulan Januari, ada 2 menu, penyakit akibat kerja atau PAK, lalu kecelakaan akibat kerja atau KAK. Jika diklik, dia akan meminta data yang akan dimasukkan. Yang pertama, penyakit akibat kerja. Pilih diagnosa okupasinya. Semua diagnosa okupasi untuk penyakit akibat kerja telah tersedia, tinggal dipilih. Contohnya, carpal tunnel syndrome akibat kerja. Berapa jumlah penyakit akibat kerjanya atau orangnya? Misalnya, pada bulan Januari ada 1 orang. Lalu,
Ada tidak yang terduga penyakit akibat kerja, carpal tunnel syndrome akibat kerja? Jika tidak ada, buat 0. Berapa yang dirujuk penyakit akibat kerja? Jika ada, pilih 1, dan seterusnya. Begitu juga jika ada penambahan. Jika ada penambahan ataupun penyakit lainnya, klik simbol tambah atau plus yang ada di sebelah kanan. Lalu masukkan penyakit lainnya. Contoh, misalnya nyeri punggung bawah sederhana akibat kerja. Berapa jumlah penyakit akibat kerjanya? Jika 0, buat 0, lalu yang terduganya apabila ada, pilih ada. Lalu apabila yang terduga tersebut dirujuk, maka pilih sesuai jumlahnya. Demikian untuk penyakit akibat kerja. Lalu ke sebelah kanan, ke menu sebelah kanan ada menu kecelakaan akibat kerja. Jika ada pasien yang berobat ke puskesmas akibat kecelakaan akibat kerja, silakan diisi sesuai jumlahnya dalam bentuk angka. Misalnya 2, jika belum dapat didiagnosa bahwasannya itu kecelakaan akibat kerja, masih terduga, pilih misalnya 1. Jika ada yang dirujuk, pilih misalnya 3. Lalu jika sudah, disimpan. Data penyakit akibat kerja atau file penyakit akibat kerja, laporannya diisi setiap bulan sekali. Jadi buka kembali kesehatan kerja pada menu sebelah kiri, lalu kesehatan kerja eksternal, pilih pelayanan akibat penyakit akibat kerja. Data yang kita sudah masukkan ada dalam sistem, yaitu kesehatan kerja internal bulan Januari tahun 2020. Jika ingin mengedit, pilih gambar pensil. Jika ingin menghapus, pilih tong sampah. Silakan mengupdate atau memperbarui data dengan gambar pensil. Diklik. Lalu apabila ingin membuat data ataupun laporan bulan selanjutnya, klik tambah, pilih bulan selanjutnya, misalnya Februari. Begitu seterusnya. Lalu yang berikutnya adalah menu kesehatan kerja eksternal, yaitu pendataan tempat kerja. Pada pendataan tempat kerja, setelah Bapak Ibu klik, maka ada simbol atau bar tambah. Klik tambah, maka akan diminta memasukkan data. Contoh, untuk tingkat puskesmas, kita akan memasukkan tempat kerja formal. Jadi perlu diketahui bahwasannya pendataan tempat kerja di sini yaitu pendataan tempat kerja sektor formal. Kita klik tambah, lalu masukkan nama tempat kerjanya. Misalnya PT Bank Sumut. Alamatnya dimasukkan sesuai alamatnya bank tersebut. Jalan Lintas Timur. Lalu pilih jenis tempat kerjanya. Sesuai pilihan atau yang mendekati. Ada perkantoran, instansi pemerintah, pelayanan kesehatan, dan seterusnya. Misalnya kita pilih perkantoran. Berapa jumlah pekerja prianya? Masukkan. Lalu berapa jumlah pekerja perempuannya? Kemudian dimasukkan. Lalu upaya kesehatan kerja apa yang sudah dilaksanakan, baik upaya promotif ataupun upaya preventif. Lalu berikan tanda centang bagi yang sudah dilaksanakan. Misalnya, sudah ada penyediaan ruang ASI, maka centang. Lalu untuk upaya preventif, misalnya, sudah ada pemeriksaan kesehatan berkala, atau penyediaan alat pelindung diri. Kemudian ada pertanyaan, apakah sudah melaksanakan GP2SP? Apabila pekerja perempuannya melebihi 100 orang pekerja, maka tempat kerja tersebut bisa melaksanakan program GP2SP, Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif. Jika tidak, pilih tidak. Jika ya, pilih ya. Lalu simpan. Lalu akan muncul dokumen yang telah kita masukkan.
yaitu PT Bank Sumut, alamatnya pada Jalan Lintas Timur, jenisnya perkantoran, berapa jumlah pekerjanya. Demikian untuk pendataan tempat kerja sektor formal. Lalu menu kesehatan kerja eksternal berikutnya, yaitu data pos UKK. Data pos UKK diisi untuk sektor informal atau tempat kerja informal. Tahapannya adalah Bapak Ibu sekalian telah membentuk pos UKK di wilayah kerjanya, lalu dimasukkan ke Sidco. Bukan sebaliknya. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian telah membentuk pos UKK dengan syarat dan ketentuan dalam pembentukan pos UKK. Sekedar informasi, pos UKK dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat dan bagi masyarakat. Kriterianya adalah terdiri dari 10 sampai 50 orang pekerja sektor informal yang sejenis. Contoh, apabila ada 12 petani, maka bisa dibentuk pos UKK. Jadi jangan mencampur pekerja informal. Contohnya, dibentuk pos UKK, isinya adalah tukang becak dan petani, ataupun nelayan dengan petani. Itu tidak bisa. Syarat untuk membentuk pos UKK adalah minimal 10 orang dan maksimal 50 orang pekerja yang sejenis. Lalu, setiap 10 orang minimal ada satu kader di pos UKK tersebut dan berlaku kelipatannya. Contoh, setelah kita membentuk pos UKK di wilayah kita, lalu kita masukkan. Kita klik baru, kita masukkan nama pos UKK-nya. Misalnya contohnya nama pos UKK-nya adalah Sehat Sejahtera. Kecamatannya kita pilih, lalu alamatnya di mana? Contohnya Jalan Lintas Timur nomor 20. Kemudian kita scroll ke bawah, pilih sektor jenis usahanya, apakah nelayan, pertanian, UMKM, atau lainnya. Misalnya dalam hal ini kita pilih pertanian. Jumlah anggotanya ada 15 orang. Dan jumlah kadernya sudah ada 2 orang. Kemudian ada pertanyaan potensi resiko kesehatan di tempat kerja yang paling dominan. Pilihlah resiko kesehatan yang paling dominan di tempat kerja mereka. Misalnya ergonomi. Lalu, apakah sudah dilakukan pembinaan pos UKK? Jika sudah, klik ya. Jika belum, pilih tidak. Lalu, kapan tahun pembentukannya? Pilihlah tahun pembentukannya kapan. Lalu, jika sudah, simpan. Untuk data pos UKK dan pendataan tempat kerja formal yang tadi sudah saya ajarkan, dapat dimasukkan data-data yang dulu pernah dilakukan, baik tahun 2019, 2018, ataupun tahun-tahun sebelumnya. Silakan masukkan ke aplikasi Sidco. Jika Bapak Ibu sekalian pernah membentuk pos UKK, silakan masukkan ke data pos UKK. Kemudian, apabila ada perubahan dalam pos UKK tersebut, ada 3 aksi yang dapat dilakukan. Tong sampah, gambar tong sampah artinya menghapus datanya. Pensil artinya kita memperbarui data, contoh. Misalnya, jumlah anggotanya bertambah atau berkurang, kita dapat melakukan perbaikan data. Ataupun jumlah kadernya misalnya bertambah atau berkurang. Lalu, yang sebelumnya belum ada pembinaan, kita sudah lakukan pembinaan. Kemudian, klik simpan. Maka data akan diperbarui. Kemudian ada aksi yang ketiga, warna hijau, gambar mata, artinya untuk melihat, sekaligus pembinaan. Kita klik gambar mata,
maka akan muncul detail pos UKK. Lalu apabila kita melakukan pembinaan, kita bisa memasukkannya ke dalam input kegiatan pos UKK tersebut. Misalnya, kita melakukan pembinaan kepada pos UKK Sehat Sejahtera yang tadi telah kita input. Klik input kegiatan UKK, lalu ada pilihan 3, yaitu promotif, preventif, dan kuratif. Masing-masing kegiatan atau jenis kegiatan memiliki sub kegiatannya, contohnya promotif. Akan ada menu kegiatan lainnya yaitu PHBS, penyuluhan, konsultasi kesehatan sederhana, sarasehan, atau pencatatan pelaporan. Lalu ada juga jenis kegiatan preventif. Menu kegiatannya yaitu ada mendata jenis pekerjaan, pengenalan resiko bahaya, mendorong upaya perbaikan lingkungan, membantu pelaksanaan pemeriksaan, ataupun contoh APD. Lalu ada juga yang terakhir, jenis kegiatan kuratif. Terbagi menjadi 2, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan dan pertolongan pertama pada penyakit. Jika sudah, klik simpan. Setelah disimpan, jika kita scroll ke bawah, akan ada data yang telah kita masukkan beserta tanggal dibuatnya. Sehingga, jika Bapak Ibu sekalian telah melakukan pembinaan ataupun kegiatan pada pos UKK-nya, dapat memasukkannya ke aplikasi Sheetco. Demikian untuk pengisian kesehatan kerja eksternal pada submenu data pos UKK. Dan sekaligus selesai cara pengisian program kesehatan kerja di aplikasi Sheetco. Jadi ada 2 submenu kesehatan kerja, yaitu kesehatan kerja internal dan kesehatan kerja eksternal. Lalu submenu dari kesehatan kerja eksternal ada 3, yaitu pelayanan penyakit akibat kerja, lalu ada pendataan tempat kerja, dan yang terakhir ada data pos UKK. Demikian video tutorial cara pengisian pada tingkat puskesmas bagian pertama, yaitu kesehatan kerja. Jangan lupa like dan share kepada petugas kesehatan kerja dan olahraga di puskesmas ataupun petugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Terima kasih, sampai jumpa lagi.